Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat matematika? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan siap untuk belajar. Sahabat matematika, pada video kali ini Masian mau membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sebelum Masian membahas tentang materi ini, Masian perkenalkan terlebih dahulu bahwa persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ini adalah materi yang ada di kelas 10 semester 1. Tentunya buat sahabat matematika semuanya yang baru saja masuk ke kelas 10 di madrasah maupun di SMA akan mempelajari materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ini. Dalam bab ini akan dibahas yaitu yang pertama adalah konsep nilai mutlak, kemudian yang kedua adalah persamaan nilai mutlak, dan yang ketiga adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Baik sahabat matematika, ketiga materi ini yang saya lingkari ini insya Allah akan kita bahas dalam beberapa video ke depan. Baik sahabat matematika, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya saya sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran ini. Jadi, setelah kalian melihat dan menyaksikan video ini dengan seksama, yang diharapkan adalah kalian dapat memahami apa itu konsep nilai mutlak. Jadi setelah kalian melihat video ini dengan baik dan seksama dan teliti, kalian bisa memahami konsep nilai mutlak. Kemudian yang kedua, dengan pemahaman konsep nilai mutlak tersebut, kalian semua bisa menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan nilai mutlak. Tentunya masalah-masalah seperti itu nanti seperti apa, yaitu masalahnya seperti tentang persamaan ataupun pertidaksamaan. Nah, sebelum masuk ke sana, tentunya kita harus memahami dulu apa itu konsep nilai mutlak. Baik sahabat matematika, kita lanjut ke pembahasannya. Sahabat matematika, perhatikan cuplikan video berikut. Ya, sahabat matematika, setelah kita perhatikan tadi bahwa mobil yang berwarna hijau ini, dia berjalan dari kota A ke kota B. Dari titik awal. Dari titik awal, ia itu berjalan 40 km titik A. Kemudian dari titik A, kota A ini, ke kota B ini ada 30 km. Kemudian dari kota B, mobil itu berjalan ke kota C yang jaraknya 70 km. Nah, dari sini tentu ada jarak yang ditempuh. Ya. Andai kata titik awalnya tadi itu merupakan titik 0 ya, titik 0 yang ada di garis bilangan. Kemudian ia berjalan sejauh 40 km, 45 km. Kemudian berjalan lagi menuju kota B 30 km. Kemudian dia kembali lagi ke kota C yang berlawanan arah sejauh 70 km. Nah, maka akan ada jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut. Nah, konsep nilai mutlak ini berbicara tentang jarak ya, jarak tempuh. Oke. Sebelum kita jauh ke sana, masih ingatkah kalian menggambar di garis bilangan? Ya, ini kita akan coba otak-atik garis bilangan. Misalkan kita berada di titik 0 seperti ini, titik 0 ini. Kemudian kita melangkah 3 langkah ke kanan. 1, 2, 3. Maka kita berada di posisi ini, angka 3. Kemudian kita melangkah 4 langkah ke kiri. Dari 3 ini ke kiri 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka kita berada di negatif 1. Negatif 1. Kemudian dari sini kita melangkah lagi 1 langkah ke kiri. Sorry. Setelah 4 langkah tadi kita melangkah lagi 2 langkah ke kanan. 2 langkah ke kanan. 1, 2. Maka kita berada di tempat 1 ini, angka 1 ini. Kemudian 1 langkah lagi ke kiri. 1 langkah ke kiri. Dari 1 ini ke kiri. Berarti ada di titik 0. Kemudian dari titik 0 ini yang terakhir 2 langkah ke kiri. 2 langkah ke kiri. Berarti 1,
2. Iya. Maka yang terakhir ada di negatif 2. Dari 0, dari 0 ke negatif 2, itu kan 2 langkah. Ya, 2 langkah. 2 langkah. Posisinya ada di negatif 2. Nah, berapa jarak yang ditempuh dari 0 ke 2 ke negatif 2 ini? Yang ditempuh adalah 2 langkah ya. 2 langkah. Sedangkan posisinya berada di negatif 2. Negatif 2. Iya, negatif 2. Sahabat matematika, konsep nilai mutlak ini membahas tentang 2 langkahnya ini, muatannya ini bukan pada posisinya min 2 ini. Maka konsep jarak itu selalu bernilai positif. Nah, untuk menyatakan konsep seperti ini, maka dibuatlah sebuah konsep yang namanya konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak, nilai mutlak atau absolute value. Jadi, dia tidak memperhatikan lagi posisinya ada di garis bilangan yang negatif 2. Tetapi yang dia perhatikan adalah muatannya bahwa dia berjarak 2 langkah atau 2 dari titik 0 tadi. Seperti itu. Nilai mutlak itu seperti itu. Baik, kita masuk ke konsepnya. Iya. Secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan itu adalah jarak bilangan tersebut ke titik 0 pada garis bilangan. Jadi, jarak bilangan ke titik 0 pada garis bilangan. Seperti ini tadi. Jarak dari negatif 2 ini ke garis bilangan 0 ini berapa? 2 kan jaraknya. Nah, maka itulah nilai mutlak. Lihat. Secara geometris, nilai mutlak adalah suatu bilangan adalah jarak bilangan tersebut ke titik 0 pada garis bilangan. Jadi, secara geometris nilai mutlak adalah suatu bilangan yang menyatakan jarak ya. Jarak suatu bilangan ke titik 0-nya. Kalau misalkan dia negatif 2 tadi, negatif 2, berapa nilai negatif 2 ini? Maka kita hitung jarak negatif 2 dengan titik 0 ini. Berapa jaraknya? 1, 2. Maka kalau dia mutlak negatif 2, maka itu sama dengan 2, karena jaraknya 2. Kalau misalkan kita berada di titik 4, ya, titik 4. Kita berada di titik 4 sini. Berapa jarak 4 ke titik 0? Maka mutlak 4 itu berarti jaraknya juga 4. Iya, itu tadi secara geometris. Nah, bagaimana kalau konsep ini kita bawa ke bilangan real? Maka, kalau ada X, sebuah bilangan real, X dalam tanda kurung X ya, sorry, mutlak X ini, maka X itu positif jika X itu lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian negatif X jika X-nya itu kurang dari 0. Kita lihat, tadi min 2 ini kan berkurang dari 0 kan? Maka dia pasti nilai 2 ini kan negatif. Nah, berarti di sini negatif, seperti itu. Baik, kita baca definisinya. Konsep nilai mutlak suatu bilangan. Ya, nilai mutlak bilangan X itu dinotasikan dengan garis datar, kemudian X. Ya, itu disebut dengan nilai mutlak bilangan X. Dibaca nilai mutlak dari X, didefinikan sebagai jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Seperti yang kita sudah lihat tadi ya. Bahwa kalau min 3 itu dari 0 itu kan ada 3, sehingga kalau kita buat garis bilangan, di sini 0, kemudian min 3 di sini. Jarak min 3 ke 0 itu berapa? Tentu 3 ya, 3. Sehingga mutlak min 3 itu sama dengan 3. Sama halnya dengan kalau di sini 3, jarak 3 ke 0 ini juga 3. Maka kalau ada mutlak 3, nilai mutlak dari 3 itu juga sama dengan, ada nilai mutlak dari 3 itu sama dengan juga 3. Seperti itu sahabat matematika ya, cukup mudah. Nilai mutlak dari sebarang bilangan X, elemen bilangan real, yang dinotasikan dengan nilai mutlak X didefinisikan sebagai ini. Nah, tadi definisinya. Kalau ada mutlak X, itu didefinisikan sebagai, untuk X-nya positif, itu jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Negatif X, jika X-nya kurang dari 0. Iya, lihat.
Kalau nilai mutlak dari 5 itu sama dengan 5. Kenapa? Karena 5 ini kan lebih besar dari 0. Sedangkan nilai mutlak negatif 9 itu sama dengan min 9 ini kan kurang dari X ya, min 9 ini kurang dari 0. Min 9 itu kan kurang dari 0. Maka min 9 ini kita kasih negatif. Kita ikuti definisinya ini. Berarti min dalam kurung min 9. Maka dapatnya 9. Karena min 9 ini kan kurang dari 0, maka kita tambah negatif di sini. Seperti itu. Contoh lagi, kalau misalkan ya, ada nilai mutlak dari min 7. Nah, kita lihat. Saya ulang. Saya ulang contohnya. Kalau misalkan ada di atas, kalau ada nilai mutlak dari min 7. Nah, itu berapa? Kita lihat, min 7 ini kan kurang dari 0, maka kita pakai definisinya yang ini tadi. Nah, berarti kita kasih negatif lagi min dalam kurung min 7. Sehingga nilai mutlak dari min 7 itu sama dengan 7. Jadi gampangnya itu begini. Kalau ada angka negatif kemudian dalam kurung tanda mutlak, itu pasti dia positif. Seperti itu ya. Baik, lanjut ke materi selanjutnya. Baik, sahabat matematika, kita lanjut pembahasannya yaitu mengenai tentang sifat-sifat nilai mutlak. Jadi sifat nilai mutlak yang pertama itu kalau ada nilai mutlak X dikali Y itu sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Jadi contohnya seperti ini ya. Kalau ada mutlak 2 dikali 3 itu akan sama dengan nilai mutlak 2 dikali dengan nilai mutlak 3. Iya. Kalau ini kan 2 kali 3 ini 6, maka ini juga pasti kan mutlak 2 itu kan 2. Mutlak 3 itu kan juga 3. Maka sama dengan nilai mutlaknya sama dengan 6. Ini kan juga sama kalau kita ubah ini. Jadi misalkan mutlak 2 kali 3 sama dengan 2 kali 3 itu kan 6. Sama dengan 6. Ya sama kan? Nah, jadi kalau ada nilai mutlak X kali Y, itu akan sama dengan nilai mutlak X dikali dengan nilai mutlak dari Y. Baik, sahabat matematika. Kita lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua, kalau ada mutlak X dibagi Y, sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y. Dengan syarat Y-nya lebih besar dari 0. Karena di pecahannya bentuknya lebih besar dari 0. Contoh, misalkan nilai mutlak dari 10/2. Nah, maka ini akan sama dengan nilai mutlak 10 dibagi dengan nilai mutlak 2. Nilai mutlak 10 itu sama dengan 10, nilai mutlak 2 itu juga 2, maka dapatnya 5. Sama. Kalau ini kita ubah, maka juga sama. Nilai mutlak 10 dibagi 2. Nilai mutlak, ini kan 10/2 itu kan 5. Nilai mutlak 5. Sama dengan 5. Sama kan? Iya. Seperti itu. Kemudian sifat yang kedua, kalau ada mutlak X ditambah Y kurang sama dengan mutlak X ditambah dengan Y. Ini sama kayak tadi ya. Kemudian ini juga sama prosesnya. Nah, ini agak berbeda. Kalau ada mutlak X itu misalkan mutlak X sama dengan akar dari X pangkat 2. Contohnya begini. Kalau ada misalkan ada mutlak min 2. Itu akan sama dengan akar dari min 2 pangkat 2. Nah, X-nya dikuadratkan. Ini kan X-nya dikuadratkan. Ini juga X-nya dikuadratkan. Kamu akar dari min 2 kali min 2 itu kan 4. Akar 4 itu kan sama dengan 2. Sama. Kemudian untuk sifat yang F ini, yang ini kalau ada mutlak X, itu akan sama dengan mutlak X pangkat 2. Ini ada pangkat 2-nya. Sama. Kalau misalkan ada nilai mutlak min 3 pangkat 2 itu akan sama dengan min 3 pangkat 2. Nilai mutlak 3 kan 3.
3 pangkat 2 9. Ini juga sama. 3 kali min 3 juga min 9. Seperti itu. Ini juga sama seperti itu ya, pangkat 2. Baik, sahabat matematika, kita lanjut ke contoh soal dari konsep nilai mutlak. Baik, sahabat matematika, kita ke latihan soalnya. Yang pertama adalah akar persamaan dari nilai mutlak X tambah 5 sama dengan 8 adalah X1 dan X2. Maka nilai dari X1 tambah X2 berapa? Maka kita cari dulu penyelesaiannya. Tadi kan ada definisi kalau mutlak X itu kan ada dua. Yang pertama, X itu lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian X yang kedua itu min X untuk yang kurang dari atau sama dengan 0. Iya. Kedua tadi ya? Iya. Maka ini juga demikian. Sama. Jadi X yang ini jadi 2. Yang pertama, kita ikuti yang ini. Berarti X tambah 5 sama dengan 8. Atau yang min. Min X tambah 5 sama dengan 8. Ini untuk yang X. Min X kurang dari atau sama dengan 0. Ini untuk yang X lebih besar atau sama dengan 0. Ini kan? Nah, seperti itu. Maka ini menjadi X sama dengan 8 dikurang 5. Ini menjadi X sama dengan 3. 8 dikurang 5. Kemudian yang ini ada negatif, berarti negatif X. Ini dikalikan ke dalam menjadi min 5 sama dengan 8. Maka min X sama dengan 8. Min 5-nya pindah ke kanan jadi positif ya. Tambah 5. Min X sama dengan 13. Jadi X-nya sama dengan min 13. Maka X1-nya ada 3, sama dengan 3. X2-nya sama dengan min 13. X1 ditambah X2. 3 ditambah min 13 itu dapatnya min 10. Maka yang benar yang D. Cukup mudah ya sahabat matematika. Baik. Kita lanjut ke soal yang kedua. Akar-akar persamaan dari 1 min nilai mutlak 1 dikurang 1 per 2X sama dengan 3 per 4. Ini juga sama. Kita ingat konsep yang tadi ya, bahwa kalau ada nilai mutlak X, itu ada dua penyelesaiannya. Yang pertama, untuk X yang lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian yang kedua untuk negatif X kurang dari atau sama dengan 0. X-nya ini nanti kita ganti dengan ini. Nah, maka ada dua, positif dan negatif. Berarti nanti penyelesaiannya ada dua. Yang pertama, 1 dikurang 1 per 2X itu sama dengan 3 per 4. Atau yang kedua, yang X-nya ini negatif. Yang kurang dari 0. Berarti negatif dalam kurung 1 dikurang 1 per 2X sama dengan 3 per 4. Nah, kita selesaikan. Satunya pindah ke kanan. Jadi, min 1/2X sama dengan 3 per 4 dikurang 1. Min 1/2X sama dengan 3 per 4 dikurang, samakan penyebut. Berarti 4 per 4 ya, sahabat matematika. 4 per 4. Maka min 1/2X sama dengan 3 dikurang 4 itu min 1. Min 1 per 4. Maka X-nya berapa? Min 1 per 4 dikali min 2 per 1. Sama dengan setengah. Min ini min positif ya. Nah, maka dapatnya 1 per 2. Oke, kita simpan di sini. X1-nya yang pertama itu 1 per 2. X2-nya berapa? Kita cari ini. Ya. Kita kalikan ke dalam. Negatif dikali 1 berarti negatif 1. Negatif dikali negatif positif. 1/2 X sama dengan 3 per 4. Sama, ini pindah ke sana menjadi 1 per 2X sama dengan 3 per 4 tambah 1. 1 per 2X sama dengan
3/4 tambah 4/4. 1/2x sama dengan 7/4. Saya pindah ke sini ya. Jadi tadi ujungnya kita dapat 1/2x 1/2x sama dengan sama dengan 1/2x sama dengan 7/4. Maka x sama dengan 7/4 dikali 2/1 sama dengan 14/4. 14/4 disederhanakan menjadi 7/2. Iya. X1 nya ya, X2 nya kita dapat 7/2. Iya, ada syaratnya X1 lebih besar dari X2, maka ini kita ubah jadi X1, ini jadi X2. Ini syaratnya kan. Nah, maka nilai yang ditanyakan ini X1 dikurang X2. X1 nya kan kita ubah tadi jadi 7/2, ini kan jadi 7/2 dikurang 1/2 itu sama dengan 6/2, sama dengan 6 dibagi 2 itu 3. Yang C jawabannya. Baik sahabat matematika, cukup mudah kan konsep nilai mutlak, bahwa kita harus selalu ingat definisinya. Kalau ada mutlak X, mutlak nilai X itu berarti X itu ada 2. X yang lebih besar sama dengan 0 atau negatif X untuk yang X kurang dari 0. Nah, ini aja kuncinya, kita simpan. Baik sahabat matematika, kita jumpa kembali di video-video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen untuk mendapatkan update terbaru video-video dari channel saya. Terima kasih sahabat matematika, semangat terus belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.